人来了。 Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Naseries. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari King Wanglin dalam Renegade Immortal episode terbaru, yaitu Renegade Immortal episode 125. Yang mana pada Renegade Immortal episode 125 ini menceritakan Wanglin yang kembali memperkuat suku pemurnian jiwa untuk bisa menghadapi pasukan siluman api. Akan tetapi orang-orang dari aliansi kultivator datang dan memaksa Wanglin untuk bergabung dengan mereka. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini pun terlihat Wanglin sudah berada di hamparan hutan wilayah siluman api. Dan Wanglin sadar jika latar belakang siluman api tidak jelas. Yang mana dalam 100 tahun, Wanglin harus menemukan lebih banyak senjata pembunuh untuk melawan kekuatan mereka seperti energi pedang milik Ling Tianhou. Namun Wanglin tidak tahu apakah sekarang pedang milik Shizu itu masih ada di dalam tubuhnya atau tidak. Kemudian terlihat burung bangkai milik Teng Yun yang adalah murid sekte Heiyun di tahap menengah transformasi jiwa sedang berusaha mengambil energi pedang pada jasad Shizu tersebut. Akan tetapi terlihat burung itu pun gagal. Dan Teng Yun tidak menyangka jika burung bangkai transformasi jiwa bisa dibunuh seketika oleh energi pedang tersebut. Terlihat Teng Yun ini menggunakan teknik lainnya untuk bisa mendapatkan harta tersebut. Akan tetapi dia dikejutkan melihat Wanglin yang datang. Dan Teng Yun ini tidak tahu monster tua dari mana orang ini. Namun Teng Yun juga tidak rela jika harus kehilangan harta kuat tersebut. Kemudian Teng Yun bersujud dan mengaku jika Shizu adalah juniornya. Yang mana Teng Yun meminta Wanglin membiarkan dirinya membawa jenazah adik seperguruannya itu. Bahkan Teng Yun mengaku jika nama juniornya yang mati itu adalah Zhou Chu. Dan jejak energi pedang ini adalah teknik pedang langit ungu dari sekte Heiyun miliknya. Akan tetapi tanpa banyak bicara pun, Wanglin mendekati mayat Shizu tersebut. Dan melihat kekuatan pedang itu, Teng Yu baru sadar jika ini adalah energi pedang yang bisa melawan Essendan. Terlihat Wanglin pun mampu menghancurkan serangan ribuan pedang tersebut. Dan terlihat Teng Yun semakin keringat dingin melihat Wanglin yang semakin menghancurkan Shizu tersebut. Kemudian setelah itu, Wanglin mengambil energi pedang Ling Tianhou yang tersimpan dalam tubuh Shizu ini. Dan Wanglin meminta Teng Yun memakamkan Shizu dengan baik jika dia memang adik seperguruannya. Setelah itu pun, Wanglin langsung pergi meninggalkan tempat ini. Dan terlihat Teng Yun kesal karena gara-gara energi pedang itu, dia hampir mati di tempat ini. Sementara terlihat jika Kaisar Siluman sudah mendirikan barak di perbatasan wilayah siluman api. Dan bagi Kaisar Siluman, keberuntungan wilayah siluman api sudah harus berganti pemilik. Kemudian setelah itu para prajurit siluman sudah siap menyerang, menyadari ada seseorang yang datang. Yang mana ternyata itu adalah Wanglin yang datang untuk menemui Kaisar Siluman. Di sini Kaisar Siluman meminta Wanglin memanggilnya dengan sebutan Gu Yundun saja. Karena sekarang Wanglin sudah menjadi utusan yang ditunjuk roh leluhur dan kedudukan Wanglin sudah setara dengan Kaisar Siluman satu wilayah. Wanglin, 见过妖帝大人。 Kemudian Gu Yundun mengatakan jika saat dulu mereka minum bersama di perahu, Gu Yundun mengira penyamaran dirinya sempurna. Akan tetapi sekarang kelihatannya Wanglin sudah menebak identitas Gu Yundun sejak awal. Namun bagi Wanglin, Gu Yundun menyamar atau tidak itu tidak ada bedanya. Karena Gu Yundun memiliki wibawa yang luar biasa. Kemudian Gu Yundun bertanya apa tujuan kedatangan Wanglin ke sini. Di sini Wanglin pun teringat jika orang yang membantu Mo Fei itu juga termasuk dalam 12 putra pedang sekte pedang Dalu. Dan kemudian Wanglin bertanya di mana Mo Fei sekarang. Gu Yundun pun memberitahu jika Mo Fei sudah menjadi wakil panglima. Yang mana saat ini seharusnya dia bersama Panglima Langit dan yang lain memimpin pasukan kiri dan menuju kota Songtao di wilayah siluman api. Kemudian Gu Yundun memberi Wanglin plakat giok siluman langit. Yang mana jika Wanglin memegang itu sama seperti Gu Yundun datang sendiri. Dan jika ada yang tidak hormat maka bisa memerintahkan Panglima Langit untuk membunuhnya. Kemudian Wanglin pun pergi dari tempat ini. Di sini pun Ming Xuan heran karena Kaisar Siluman ini memberikan pusaka kepercayaan itu kepada Wanglin begitu saja.
Gu Yundun pun mengatakan jika roh leluhur begitu menghargai Wang Lin, yang mana pasti roh leluhur ini mempunyai rencana jangka panjang. Kemudian terlihat jika Panglima Langit dan pasukannya sudah berada di medan perang kota Song Tao, wilayah siluman api. Tak lama setelah itu Wang Lin datang dengan auranya yang sangat besar. Di sini pun Panglima Langit mengatakan jika Wang Lin menghadang barisan prajurit sembarangan, maka itu adalah pelanggaran besar. Sementara Mo Fei merasa jika Wang Lin pasti datang untuk balas dendam karena pembunuhan waktu itu. Terlihat semua orang langsung menunduk setelah Wang Lin mengeluarkan plakat giok tadi. Dan Wang Lin mengatakan jika atas perintah kaisar mereka harus menangkap dan membunuh Mo Fei. Di sini pun Mo Fei tidak akan menyerah begitu saja meskipun itu adalah perintah kaisar siluman. Dan terlihat Mo Fei pun langsung menyerang Wang Lin. Di sini pun Haizu pendamping Mo Fei merasa jika dirinya tidak baik terseret dalam konflik karena Mo Fei sudah menjadi orang buangan. Namun dengan cepat Wang Lin menangkap Haizu ini saat dia berniat kabur. Dan Wang Lin berniat untuk meminjam energi pedang Haizu ini sebentar. Terlihat Wang Lin pun menghancurkan Haizu setelah menyerang menggunakan jari dunia bawah. Kemudian Wang Lin mengambil energi pedang itu dan menyimpan Haizu ke dalam bendera jiwanya. Setelah itu Wang Lin pergi sambil mengatakan jika nyawa Mo Fei tidak terburu-buru diambil. Kemudian Wang Lin pun langsung menuju gua kediaman di wilayah siluman api. Setelah itu Wang Lin pun mengeluarkan Haizu tadi dari bendera jiwanya. Di sini Haizu mengatakan jika Wang Lin berani membunuhnya, maka sekte pedang Daluo pasti akan memburu sampai ke ujung dunia. Mendengar itu Wang Lin merasa jika itu malah akan menghemat usaha Wang Lin mencari mereka, bahkan itu adalah harapan Wang Lin. Wang Lin pun langsung menggunakan pencarian jiwa untuk mencari tahu. Dan ternyata sebulan yang lalu, 12 putra pedang semuanya dipanggil ke wilayah siluman api. Dan yang memanggil mereka bernama Tan Lang. Melihat dari ingatan Haizu, Wang Lin pun tahu jika kultivasi Tan Lang ini sudah mencapai ilusi yin, yang mana dibandingkan dengan ranah kenyataan yang milik si Tunan hanya selisih 1 langkah. Wang Lin pun langsung mengeluarkan 3 gambar karena si Tunan pernah bilang jika si Tunan terluka parah oleh 3 orang ini. Dan Tan Lang ini adalah salah satu kultivator yang mengepung si Tunan waktu itu, yang mana pasti dia tahu tentang Mutiara Tiani. Oleh karena itu Wang Lin merasa jika Tan Lang ini adalah musuh besar. Namun Wang Lin tidak tahu apa yang Tan Lang temukan sehingga dia memanggil semua orang. Serta peluang apa yang ada di wilayah siluman api hingga bisa menarik orang kuat di atas Essendan. Dan teringat dengan leluhur darah, Tan Lang serta tanah roh siluman, Wang Lin pun merasa jika tempat ini adalah gua kediaman yang dibuat oleh seorang immortal saat dunia abadi belum hancur. Kemudian Wang Lin pun mengeluarkan Yao Sisue. Dan Wang Lin bertanya leluhur darah merencanakan apa hingga dia menyuruh Yao Sisue masuk ke tanah roh siluman. Akan tetapi bagi Yao Sisue, meskipun Wang Lin berpikir keras, dia tidak akan tahu kebenarannya sedikit pun. Wang Lin pun mengatakan, meskipun Yao Sisue tidak memberitahu sepatah kata pun, namun cepat atau lambat, Wang Lin bisa menyimpulkan kebenarannya. Dan jika Yao Sisue memberitahu dengan sukarela, maka Wang Lin akan membebaskan Yao Sisue setelah keluar dari tanah roh siluman. Melihat Yao Sisue yang tetap diam, Wang Lin pun mengatakan jika tanah roh siluman pasti adalah gua kediaman yang dibuat oleh orang kuat immortal. Di sini pun Yao Sisue terkejut mendengar itu, dan dia teringat jika ayahnya berpesan berulang kali untuk tidak memberitahu siapapun. Akan tetapi hanya dengan sedikit petunjuk, Wang Lin sudah bisa menyimpulkan keseluruhan situasi. Dan Yao Sisue sadar jika ini adalah kesempatan terakhirnya untuk mendapatkan kebebasan. Di sini Yao Sisue akan memberitahu Wang Lin, namun Wang Lin harus bersumpah dengan hati dao untuk menepati janjinya. Wang Lin pun mengatakan jika dirinya sudah berjanji, maka tidak akan mengingkari janji. Namun Yao Sisue tidak mempunyai kualifikasi untuk meminta Wang Lin bersumpah dengan hati dao. Di sini pun Yao Sisue akhirnya mengatakan jika tanah roh siluman adalah gua kediaman yang ditinggalkan Kaisar Immortal Jinglin. Dan Jinglin ini adalah seorang terkuat pertama di dunia abadi. Serta legenda mengatakan saat dunia abadi runtuh dulu, Jinglin sendirian menjaga gerbang. Namun setelah itu dia terluka parah dan tidak diketahui keberadaannya serta hanya meninggalkan gua kediaman. Dan menurut legenda, orang yang mendapat warisan gua kediaman ini dapat melihat peluang memasuki langkah ketiga ranah rahasia dao. Mendengar itu pun Wang Lin baru tahu alasan para petinggi itu berbondong-bondong datang. Kemudian Wang Lin bertanya saat Yao Sisue membawa Wang Lin masuk, sebenarnya itu tempat apa? Yao Sisue pun mengatakan jika dulu ayahnya dan sekelompok monster tua datang ke sini. Namun kekuatan mereka masih belum cukup.
Dan 3 gua palsu yang ada jatuh ke tangan Ling Tianhao, Tian Yunji, serta pasangan Dao Yunxian. Namun tidak ada yang tahu gua kediaman Jinglin terdiri dari 4 palsu dan 1 asli. Dan tempat yang Wang Lin tuju dulu adalah gua palsu keempat. Wang Lin pun sadar jika Yao Sisui terburu-buru menguasai gua palsu itu untuk rencana leluhur darah. Yao Sisui juga memberitahu jika 10 tahun lagi ayahnya yaitu leluhur darah, kemudian guru Wang Lin yaitu Tian Yunji, serta Ling Tianhao dan para petinggi lainnya akan datang ke sini. Dan gua palsu adalah pintu, sedangkan token emas adalah kuncinya. Kemudian jika mengumpulkan 4 gua palsu, maka gua asli akan muncul. Wang Lin pun mengakui jika leluhur darah benar-benar pandai merencanakan. Dan di dunia ini hanya dia yang tahu keberadaan gua palsu keempat. Yang mana ini sama saja memegang titik lemah monster tua lainnya. Namun Wang Lin tidak tahu apa tujuan Tian Yunji menunjuk Wang Lin masuk ke tanah roh siluman. Sementara di suku pemurnian jiwa, Ouyang Hua pun memberitahu semua orang jika wilayah siluman langit dan siluman api akan segera berperang. Dan ini adalah kesempatan bagi suku pemurnian jiwa untuk berkembang. Maka dari itu dalam ekspedisi kali ini, mereka harus mengharumkan nama suku pemurnian jiwa. Tak lama setelah itu pun Wang Lin datang dan semua orang pun langsung memberikan hormat kepada leluhur mereka ini. Wang Lin pun bertanya kenapa mereka berkumpul di sini. Ouyang Hua pun mengatakan jika mereka ingin pergi ke medan perang 2 wilayah untuk mengumpulkan jiwa bagi Wang Lin sekaligus memperkuat kekuatan suku. Wang Lin pun sadar jika tempat ini jauh dari medan perang, bahkan akan banyak bahaya jika melakukan perjalanan. Maka dari itu, Wang Lin langsung membuka sebuah formasi besar dan langsung memindahkan semua orang ke perbatasan wilayah siluman langit. Dan Wang Lin juga memberitahu jika tempat ini juga akan menjadi markas baru suku pemurnian jiwa. Terlihat Wang Lin pun membangun kembali tempat ini, bahkan membangun kembali menara iblis kemarin. Dan Wang Lin juga langsung melindungi markas baru suku pemurnian jiwa ini dengan jiwa-jiwa dari bendera Wang Lin. Bahkan Wang Lin memberikan semua orang energi pembunuhan, yang mana semakin banyak membunuh maka semakin kuat. Dan energi itu bisa melindungi mereka di saat-saat genting. Kemudian Wang Lin masuk ke menara itu untuk berlatih tertutup dan tidak mau diganggu jika tidak ada hal penting. Terlihat semua orang pun juga terus memperbaiki tempat mereka yang baru ini. Kemudian terlihat jika di medan perang wilayah siluman api, kedua wilayah ini sudah saling berperang satu sama lain. Terlihat Sisan menggunakan energi pembunuhan tadi juga ikut menyerang pasukan siluman api. Yang mana setiap energi dari musuh yang dikalahkan akan kembali ke Wang Lin. Di sini Wang Lin pun sadar jika roh iblis yang tersebar sulit dijinakkan. Dan Wang Lin hanya bisa menggunakan jiwa primordial untuk memperkuat segel di zirah iblis itu. Terlihat suku pemurnian jiwa pun juga mulai mendapatkan anggota dari prajurit siluman yang berhasil mereka tangkap. Di sini Wang Lin teringat jika dulu saat kultivasinya hanya transformasi jiwa, dia baru bisa membuka segel pertama pada kereta penembak dewanya. Dan sekarang Wang Lin yang sudah berada di ranah Esendan sudah waktunya membuka segel kedua. Di sini pun Wang Lin merasakan jika petir yang dikeluarkan binatang siluman ini sangat luar biasa kuat. Dan jika Wang Lin membuka segel kedua, maka gelang pengendalinya sudah kesulitan untuk mengendalikan binatang ini. Maka dari itu Wang Lin berniat untuk menundukkannya dengan kekuatannya sendiri. Terlihat Wang Lin pun langsung membawa kereta penembak dewa ini keluar. Dengan cepat Wang Lin menggunakan telapak dunia abadinya melihat binatang siluman ini berusaha menyerang Wang Lin. Kemudian Wang Lin langsung membuka segel kedua dari kereta penembak dewa tersebut. Terlihat binatang itu mampu lepas dari tekanan setelah segel kedua tersebut dibuka. Di sini pun Wang Lin kembali menggunakan telapaknya itu melihat binatang ini berusaha menembakkan kekuatannya. Kemudian terlihat Wang Lin memasukkan jiwa cilin ke binatang itu karena binatang ini tidak mau tunduk. Yang mana pada akhirnya Wang Lin berhasil menundukkan binatang dari kereta penembak dewa tersebut. Terlihat jika 10 tahun kemudian pun suku pemurnian jiwa terus membesar karena berhasil terus mengalahkan para prajurit siluman. Sementara Wang Lin menyadari jika ada tamu yang datang. Terlihat orang-orang dari aliansi kultivator datang untuk menangkap Wang Lin atas perintah dari leluhur immortal. Namun mereka terhenti melihat pelindung suku pemurnian jiwa yang dipenuhi dengan jiwa kultivator kuat.
Di sini pun Jin Shaofei di tahap menengah transformasi jiwa teringat jika leluhur immortal juga mengirim seorang pengawal abadi untuk melindungi, yang mana perjalanan ini pasti akan berhasil. Sementara Sun Yunsan tidak tahu apakah Wang Lin dari suku pemurnian jiwa ini adalah orang yang sama dengan Wang Lin dari sekte Tianyun. Dan Jin Shaofei mengatakan jika bukan karena menghormati adik Sun Yunsan yaitu Sun Ruonan, maka Sun Yunsan tidak akan bisa ikut misi penangkapan Wang Lin ini. Terlihat salah seorang pun berusaha menghancurkan formasi itu. Akan tetapi terlihat wujud tengkorak siluman yang langsung melahap orang itu. Setelah itu Jin Shaofei meminta Sun Yunsan untuk maju dan menghancurkan formasi tersebut. Namun di sini Sisan muncul dan mengatakan jika leluhurnya mengundang mereka masuk. Mendengar itu pun orang-orang dari aliansi kultivator tersebut langsung masuk ke dalam suku pemurnian jiwa. Di sini pun Sun Yunsan terkejut melihat penduduk suku pemurnian jiwa yang sedang berlatih. Bahkan dia terkejut karena ternyata suku ini sangat besar. Setelah itu Wang Lin keluar dari menara itu dengan duduk di singgasana Setra Demon kemarin. Dan Wang Lin bertanya ada keperluan apa mereka datang ke sini. Melihat Wang Lin pun Sun Yunsan dikejutkan karena itu memang Wang Lin dari sekte Tianyun. Di sini pun Jin Shaofei meminta Wang Lin berlutut dan menerima perintah leluhur immortal untuk bergabung dengan aliansi kultivator. Namun Wang Lin merasa mereka tidak layak untuk Wang Lin. Di sini pun Jin Shaofei meminta pengawal abadi untuk menyerang Wang Lin karena sudah berani menghina leluhur immortal. Sun Yunsan pun merasa jika Wang Lin akan habis melihat orang ini mengeluarkan kekuatannya karena pengawal abadi ini berada di tahap awal Essendan. Terlihat pengawal abadi ini pun langsung menyerangkan tombaknya ke arah Wang Lin. Akan tetapi menggunakan jari transformasi iblisnya, Wang Lin langsung menghancurkan orang itu. Setelah itu pun Wang Lin juga langsung mengambil jiwa dari pengawal abadi tersebut. Di sini pun Jin Shaofei merasa jika dengan kekuatan Wang Lin, dia sudah layak masuk ke aliansi kultivator. Namun Sun Yunsan meminta Wang Lin menolak itu karena aliansi kultivator penuh dengan orang jenius yang licik. Terlihat Jin Shaofei marah karena Sun Yunsan berani mengkhianati leluhur immortal. Akan tetapi Wang Lin pun langsung menghancurkan Jin Shaofei ini. Setelah itu pun Wang Lin meminta Sun Yunsan untuk menceritakan pelan-pelan. Di sini Sun Yunsan menyalahkan dirinya karena Sun Yunsan membiarkan adiknya yaitu Sun Ruonan untuk bergabung dengan aliansi kultivator hingga mereka jatuh ke kondisi seperti ini. Dan Sun Yunsan meminta Wang Lin untuk menyelamatkan sekte Suan Yuan miliknya. Sun Yunsan juga memberitahu jika leluhur immortal itu menanam benih abadi di tubuh kultivator, yang mana benih abadi ini bisa merebut kesadaran orang dan membuat kultivator dikendalikannya. Sun Yunsan juga memberitahu jika asal-usul leluhur immortal itu tidak jelas, karena dia mengaku sebagai immortal yang turun ke dunia, dan tidak hanya mengendalikan dengan benih abadi karena di bawahnya masih ada 9 pengawal abadi yang kuat. Terlihat Wang Lin pun langsung menghancurkan pengawal abadi tadi dan mengambil kristal abadi. Wang Lin pun menyadari jika kekuatan abadi dalam kristal ini sangat besar. Akan tetapi sayang di dalamnya ada kesadaran yang menghalangi, yang mana kekuatan abadi di dalamnya tidak bisa digunakan. Kemudian Wang Lin bertanya aliansi kultivator itu berada di mana. Dan itulah guys alur cerita Renegade Immortal episode 125 ini. Setelah diangkat menjadi utusan siluman kuno, kekuatan Wang Lin pun menjadi semakin mengerikan ya. Dan apakah Wang Lin akan menuju ke tempat aliansi kultivator tersebut? Kita tunggu saja dalam Renegade Immortal episode 126. Akhir kata, selamat menjalani awal pekan yang indah ini, dan see you next episode.